SPBU ya, salah satunya ya. Di SPBU kan musola, jarang ada masjid. Walaupun ada masjid juga di beberapa SPBU atau rest area, dan juga musola dengan masjid sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Tetapi kalau di Indonesia tradisi musola dan masjid biasanya yang membedakan hanyalah apa Bu? Kalau musola untuk apa itu sholat biasa, kalau untuk masjid biasanya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Walaupun nanti di daerah Sunda tidak ada musola, tapi menyebutnya Masjid Akbar dan masjid. Ada gak Bu yang dari Ciamis, Garut? Biasanya kalau ibu pulang nggak ada tuh musola juga. Walaupun di rest area nggak disebut musola, tapi masjid. Ya, tapi bedanya disebutkan ada masjid sama Masjidul Akbar. Dan masjid yang biasanya melaksanakan ibadah sholat Jumat hanya pada Masjid Akbar. Ya, sedangkan pada masjid tidak ada sholat Jumat. Walaupun sebenarnya boleh saja. Yang penting kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, berapa jumlah jamaahnya Bu? Paling tidak 40 ya. Tapi menurut mazhab imam yang lain, baik mazhab Imam Abu Hanifah terutama yang sangat ringan, paling tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat itu hanya 3 orang. Kok bisa Bu 3 orang? Yang satu imam, yang satu muazin, yang satu jamaah ya. Atau yang satu azan, khotib, sama yang satu imam. Bagi-bagi tugas gitu ya istilahnya. Itu dalam kondisi tertentu kita juga bisa menggunakan atau berittiba ya, mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah ya. Misalkan kita dalam kondisi siapa tahu ibu lagi ditugaskan di Papua ya, yang istilahnya minoritas, sehingga mau tidak mau kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka boleh dilakukan dengan boleh kurang dari 40 jamaah ya, atau 40 orang. Oke, itu adalah yang selanjutnya di hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyarah. Al-babul hadi asyarah. Fi fadilatil masajidi. Fi fadilatil masajidi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Ya, itu hadisnya pendek. Bu pasti mudah hafal ya, karena cuma 1, 2, 3 kalimat. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fa ashhidu lahu bil iman. Kita lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man takallama bikalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Ya, satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikah yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi wal jawr. Jadi ini adalah hikmahnya kita membaca atau membahas hadis-hadis ya, sekiranya saling berkaitan tentang Al-Quran maupun hadis ya. Mungkin hadis yang pertama tadi yang sudah ibu baca, al-masjidu baitu kulli mu'minin, itu mungkin pasti mudah ibu hafalkannya. Al-masjidu kulli mu'minin ya. Al-babul hadiyah asyara, itu adalah bab yang ke berapa Bu? Hadiyah ke-11. Tentang apakah bab ke-11 ini? Fi fadilatil masajid ya, tentang keutamaan masjid-masjid. Kenapa tidak disebutkan masjidun? Karena memang Allah atau Rasulnya menginginkan ada yang lebih dari
satu ya. Masajid ini artinya masjidun, masjidani, masajid adalah bentuk kata jamak. Sama seperti muslimin, muslimani, muslimatun ya. Tentang keutamaan tentang masjid dan hadis yang pertama, baginda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu, bahwasanya masjid. Dalam hadisnya pun tidak ada kata al musalla. Maka sebenarnya inilah yang tidak, sebenarnya dalam hadis tidak ada sedikit pun menggunakan kata al musalla. Adanya yusolli ya, menggunakan kata fi'il mudhari biasanya. Al masjidu, bahwasannya masjid adalah apa? Baitu kulli mukminin, adalah merupakan rumah bagi setiap orang mukmin.